Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Argi Miftul Akbar dari mahasiswa Universitas Sali Alayita mau bertanya kepada Bapak bagaimana perjalanan hidup Bapak dari mulai loper koran, pembantu rumah tangga dan sampai sekarang menjadi seorang yang sangat sukses gitu Pak. Jadi gini, Argi, Bapak kan dimulai dari Kampung Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Orang tua Bapak hanyalah sebagai kuli macu, kuli bangunan. Ibu seusia Bapak masih 2 tahun sudah meninggal dunia. Jadi Bapak mulai kelas 6 SD, kemudian SMP itu penerima zakat fitrah karena orang miskin. Kemudian Bapak untuk kehidupan sehari-hari bagaimana? Saya itu mencari kayu bakar, kemudian menjadi pembantu rumah tangga, yang penting bisa sekolah. Itu dijalani SD sama SMP Cisewu. Kemudian setelah itu kita sekolah diberikan kesempatan oleh Allah itu di SPG Negeri Garut. Nah di situ juga sama, tidak ngontrak, tidak bayar SPP, tapi hidup di kantor oleh Pak Wali Menawari, kepala sekolah, diberi kesempatan tidur di ruang OSIS, kemudian setiap hari itu ngepel, nyapu SPG. Nah lama-lama kemudian masuk ke asrama. Nah mulai hidup mulai agak lumayan lah karena dapat beasiswa. Nah selain itu juga suka kalau malam minggu menjadi pegawai tukang bakso di Jalan Pengkolan Garut. Nah kemudian setelah itu saya masuk ke Unpad ngambil sasasuna karena sudah berpikir wah ini tuh mungkin bisa asup sali dari SPG, yang ngambillah yang mungkin peminatnya kurang begitu banyak gitu. Saya inginnya ke ekonomi, ke kedokteran, tapi kan nggak mampu, ya sudah. Nah, dan di situ juga sambil kuliah saya itu di SGPLB, Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa, ingin tahu bagaimana orang-orang yang memang tunanetra, tunarungu itu bisa hidup berkembang. Cuma itu yang saya inginkan. Nah, perjalanan di Unpad memang sangat termotivasi luar biasa. Saya itu karena selama di Unpad itu kita hidup di Surat Kabar Kujang karena saya sebagai wartawan Kujang waktu itu di Jalan Buah Batu 3. Kemudian paling banyak itu di ruang Lises Unpad, kemudian di DKM Unpad kita tidur. Nah, setiap subuh saya adalah ngambil koran dari Cikapundung. Nah, dari koran itulah jualan oleh Pak Himendra supaya almarhum Prof. Himendra almarhum beri kesempatan, dan saya jualan koran setiap pagi itu kurang lebih 50 pelanggan dari Fakultas Hukum, Ekonomi, kemudian kedokteran segala macam lah, saya suplai itu koran setiap hari. Nah sampai tamat di Unpad itu dan menjadi ketua senat segala macam saya lakukan, organisasi apa di Damas, di KNPI semualah saya lakukan. Nah pada tahun 2091 saya 98 saya menikah, kemudian punya anak saya Ferry. Nah 91 kemudian 91 saya berusaha menjadi punya perusahaan yaitu Sigar Tengah Group, tapi tahun 98 itu ada masalah, kemudian juga kolab. Maka tahun 95 itu mendirikan Al-Ghifari, dari mulai garasi rumah saya sendiri. Nama Al-Ghifari adalah nama anak saya sendiri yang paling besar. Dari TK garasi rumah, kemudian berkembang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, kemudian ada Setimik Jabar, kemudian ada Universitas Al-Ghifari, kemudian juga ada koperasi. Nah setelah itu saya juga mendapatkan tanah wakaf dari Pak Haji Aceh di Ciganitri kurang lebih 1 hektar, itu tahun 2000-an. Maka tahun 2006 saya bangun di situ juga sama, mulai dari kolam, kemudian saya uruk itu ratusan truk saya uruk karena di tengah kolam tidak ada jalan. Maka tahun 2006 saya dirikan ada TK, SD, SMP, SMA dan SMK, dan berdirilah seperti sekarang ini. Kemudian pada tahun 2018 nah kita dirikan lagi yaitu Yayasan Al Salih Iskandar yang di Jalan Cilengkrang, itu bekas rumah. Nah karena rumah saya pindah ke sini, di tempat ini adalah rumah saya sendiri dengan keluarga, itu didirikan juga ada SD, SMP, kemudian MA, dan juga sekarang mendirikan SMA plus Intan Asali. Nah tahun 2018
18 saya dapatkan lagi tanah di Bandung Barat juga 1 hektar, maka didirikanlah sebuah universitas yaitu Universitas Sali Al-Aitam yang berdiri pada tanggal 7 Desember 2021 dan sekarang juga seperti itu dengan 11 prodi. Nah, ditambah juga mendirikan perusahaan PT Sali Iskandar Group. Kemudian itu di bidang konstruksi, jadi seluruh bangunan itu melalui PT itu sendiri. Kemudian ada laundry, kemudian ada kantin, ada permitan, and so on lah, macam-macam. Yang penting itu Bapak enjoy, menikmati. Jadi saya ini adalah sebagai penikmat, tidak merasa sukses, tidak merasa hebat, tapi yang penting itu kita jalani saja. Tidak usah gengsi, tidak usah malu, tidak usah berharap besar. Karena kalau menurut saya itu salah satu ayat Al-Quran kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka keluarga saya ini sekarang ini seluruh pegawai itu banyak, dari satu kampung itu di Bedo, di kampung Cipeuneuh, di Bedo ke Bandung aya nu tukang guru, tukang dosen, tukang bangunan, tukang cireng, tukang cilok, nggak apa-apa. Nah, jadi saya itu yang penting itu adalah karena bagi saya orang disebut sukses itu bukan karena banyak yayasannya, banyak mobilnya, rumahnya besar, bukan. Kalau saya itu sejauh mana apa yang saya lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena dengan mendapatkan wakaf seperti itu juga Ardi, Bapak tuh juga nggak ngerti gitu apa yang terjadi sebenarnya terhadap diri bahannya. Saya itu dari dulu memang suka sedikit membantu orang lain lah, membantu anak yatim atau yang tidak punya biaya untuk disekolahkan digratiskan, membantu anak-anak dari TK sampai SD. Kalau orang tuanya juga perlu dibantu, kita bantu. Kan sekarang ini sudah banyak yang dibantu oleh Allah itu bukan melalui saya, sebetulnya melalui mereka. Mungkin saja ini saya seperti ini karena kebaikan anak-anak atau rezeki anak-anak yatim itu yang saya lakukan itu. Makanya kalau ditanya gimana Kang Sali cara mendapatkan wakaf, aduh Kak terang pisan, ampun paralun, gimana tuh bisa sekarang ini umpamakan karyawan sudah mencapai 800 orang dari 4 yayasan ditambah 1 PT. Aduh Kak terang kumaha manajemen paling yang saya lakukan itu adalah manajemen si barokokok, yaitu ya ngobrol, kamu besok mau jadi rektor bisa enggak, kamu sekolah, saya seperti itulah. Jadi secara tidak memakai manajemen yang begitu jelimet, saya memakai amanah saja, jujur gitu kan, tekun, pantang menyerah, segala macam. Nah, kurang lebih itu Ardi. Nah, baik Bapak, terima kasih ya, sangat bermotivasi sekali bagi anak muda gitu ya. Dan selanjutnya yaitu Pak, gimana caranya supaya anak-anak muda itu sangat bersemangat gitu. Kayak Bapak kan sekarang umurnya mohon maaf masih tidak muda gitu ya, masih semangat jiwa mudanya sangat tinggi dan sangat produktif. Itu bagaimana caranya Bapak supaya gairah-gairah anak muda itu sangat bersemangat gitu untuk meraih kesuksesan gitu Pak? Ya, Akang tuh pernah ditanya oleh guru Pak Rohman Iskandar, dan nama Akang sendiri kan bukan Sali, nama itu Ali, karena disebut oleh di sana itu si Ali. Si Ali itu kan kalau di kampung itu kasta yang paling rendah lah. Nah, cek Pak Rohman nyewa seperti ka anjing disebut si mah, geus ku Bapak di ngaranan Sali gitu. Nah, terus Iskandar pun itu kan nama dari Pak Rohman Iskandar, almarhum guru kelas 6. Nah, Sali wungkul mengewa can, namun si Ali goreng pisan cenah dan lain orang Batak maneh teh. Sali kurang tambah lah Iskandar, jadi Sali Iskandar, jadi rada ngota saeutik gitu ya. Nah, saya ditanya waktu dikumpulkan di kelas di Batur kan ditanya, kalau sudah keluar dari SD kamu yang ingin jadi apa? Yang jadi dokter, jadi tentara, jadi apa? Terus Bapak ngacung, Pak, abi mah alim di nama di Batur yang di nama di Abdi alim digaji ku Batur, Abdi yang gak gaji Batur, makan nah bisa goblok mau jadi tak gitu, waduh coba dicarikan gitu. Nah, tapi begitu istirahat jadi pusing karena dicarikan.
Nah begitu istirahat dipanggil ke ruang kepala sekolah, ke ruang guru. Aduh, ya pasti dicarikan tadi. Ternyata Pak Rohman itu dengan santun dan segala macam memandang mata bapak, kemudian dia berkaca-kaca, Sali, mana eta di mana bisa gitu? Sana mana kan jalan sangsara. Ya tak nyarita di antara nu sejen beda gitu. Mana di mana ta? Aduh Pak, ari mah eta we saka emut abdi, tapi heueuh eta jawaban teh cenah euy. Namun maneh konsekuen insyaallah. Nah, sejak itulah jadi semangat Bapak itu memang seperti itu. Bapak pernah ngalaman jadi pegawai negeri, jadi guru, kemudian juga yang lain. Bapak tinggalkan bukan tidak mensyukuri, tapi inginlah ada suasana lain, kemudian inginlah yang berbeda. Jadi semangatnya itu Argi, yang pertama itu harus percaya penuh kepada Allah. Begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, yakin kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu. Jangan sampai anak kecil ingin cita-cita tapi begitu seperti Agi jadi mahasiswa nggak gede kemudian jadi luntur. Jangan. Jadi Bapak kan sekarang alhamdulillah kalau ditakdirkan itu tidak mencari pekerjaan, tapi teman-teman Bapak kan bekerja. Nah, teman-teman Bapak itu beraktivitas. Sebetulnya bukan oleh Bapak, oleh Allah sebenarnya. Karena Bapak tidak merasakan sampai hari ini Bapak menjadi orang sukses, enggak lah, itu mah kata orang. Tapi Bapak pribadi enggak. Terus kemudian setelah itu memang kejujuran. Kejujuran itu paling utama. Kejujuran itu paling utama. Seperti contoh, Bapak kan sering mengatakan kepada karyawan, kalau karyawan guru masuk jam 8, keluar jam 4 itu biasa. Tapi kalau karyawan masuk kurang 5 menit dan pulang 5 menit itu oleh investasi. Yang oleh Allah akan diganti. Kalau 1 hari 5 menit kali sebulan itu ada rezeki yang tidak sangka-sangka. Seperti Bapak ini punya rumah atau apa kan Bapak begitu. Kalau nanti gaji kan tidak ayo salpang jualkeun tanah Bapak. Sakieu kita jual gitu. Ditawarkan kepada yang lain gitu kan. Nah, lama-lama kan jadi kepercayaan itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau Bapak dari dulu zaman kuliah itu kalau umpamakan tidak punya uang, kemudian Bapak ke ruang dekan atau ke ruang pembantu rektor menawarkan, Bapak bilih bade ngagaleuh tuangan abdi saya ge aya waktos gitu. Mane geus dahar encan atos bohong tah bibirna geuningan garing tah. Jadi di pasihan naon aya nawar ke jasa kan tiba-tiba diberes sapincuk, bahkan pamulangan sok dipasikeun. Ieu Bapak tuangeunana ieu nuhun abdi tos atau di pasihan sapincuk eta leuwihna teh asal eta duit teh aya ieu sok kumaha we bawa antar kedah Pak, padahal badina hate butuh alhamdulillah gitu. Jadi memang suasana itulah yang sering saya lakukan sampai sekarang kan Bapak jadi ketua asosiasi perguruan tinggi swasta itu mewadahi 375 PTS di Jawa Barat. Kemudian Persatuan Guru dan Dosen Swasta tingkat nasional. Kemudian menjadi alumni Korup Daya Mahasiswa Sunda. Nah, di Kadin, di organisasi IKAPI, macam-macam Bapak tuh puluhan gitu. Makanya Bapak itu Ardi sampai hari ini kan tidak punya kantor. Ngantornya hanapeun tangkal kai, hanapeun tangkal cau, di jalan di mana saja. Yang penting itu Bapak kan yang tadi itu semangat. Jadi semangat itu yang penting itu kepada Allah sebetulnya, bukan Bapak seperti ini 100% adalah itu Allah, bukan Bapak sebenarnya. Bapak sendiri nggak tahu sih apa yang saya lakukan ini apa bermanfaat atau tidak, nggak pernah kepikiran gitu. Nah jadi intinya kepada generasi muda, ayo Bapak kan mengibaratkan saya tuh ingin seperti sireum, lain yang jadi sireum, tapi sifat sireum itu mereka rukun, kumaha, damang, uwa. Tadi dia kan lupa sireum, sasalaman gitu. Kecuali sireum anu rada edan, dan itu sireum tuh pernah stres. Terus Bapak lah meninggali kan karanca buaya atau Kapangandaran, ningali kan ombak gitu kan, aya karang, aduh, ya Allah. Ini adalah gambaran ai batu na keprok kan sama ningali ya karang ditendang diterjang oleh ombak kokoh gitu, sanajan hideung memang tapi sali itu ditendang masalah, ditendang kegembiraan, kokoh saja apa adanya gitu kan hidup ini. Nah kemudian juga kalau lagi galau kan Bapak sering itu kok aduh meninggali cak-cak
cak-cak tuh kan ningali lamun sore itu mereka luar biasa itu. Jadi mereka itu tidak punya sayap tapi bisa nangkap nyamuk. Maksudnya kerag-rag, maksud bapak lain yang jadi cak-cak bapak teh, tapi sifatnya itulah dia itu kuat sih. Motivasinya kuat, kerja kerasnya kan nyamuknya benang kan. Mana ya cak-cak nu begang? Enggak ada kan? Atau burung. Bapak kan setiap ningali ada kan burung jadi ya burung burung piit, burung tikukur, burung anu edan ngadon-ngadon cirekem kan lumpat kayak itu. Nah, jadi mahasiswa itu atau generasi muda itu menurut bapak biasa saja, enjoy. Bapak kan tengah rokok, untuk anak kopi, dia bisa nyupir, kan bebas. Iya. Jadi ringan biaya itu. Kalau punya uang bapak kan lebih baik nabung daripada dipakai main-main. Saya beli tanah, beli apa gitu kan seperti itu. Termasuk keluarga kan. Keluarga itu tidak ada ulang tahun. Kalau menikahkan anak ya cukup di KUA sederhana saja. Yang penting itu anak sudah punya rumah kan begitu. Anak kan seperti anak Bapak Nuliman itu kan selama bujangan nggak boleh pakai mobil. Nah, karena harus dia sendiri, dia dagang, dia mandiri kan. Nah, inilah yang harus dijadikan pertimbangan mungkin oleh para mahasiswa generasi muda bahwa untuk sukses itu adalah milik semua, bukan milik perorangan. Bapak Yahud lah yakin bahwa sukses itu milik semua. Sekarang umpamakan jadi mahasiswa yang diberi kesempatan jadi di kantin jadi enggak jadi masalah and so on, gengsi segala macam pengaruh seperti Argi kan. Argi wajahnya bagus terus aya awewe geulis keur sasapu kemudian eureun naon pengaruh nanti tidak ada pengaruh awewe batur urang ke jalan teh naon malah mungkin tertarik si perempuan itu kepada laki-laki yang memang bekerja teu kudu sweet nggak usah lah. Yang penting itu kita kan enjoy saja. Terus juga mau berorganisasi karena organisasi itu yang Bapak lakukan itu kan Bapak jadi ketua senat di Unpad, ketua OSIS, pramuka itu yang membantu. Karena menurut Bapak rezeki itu adalah relasi, rezeki adalah kepercayaan. Bapak tuh membangun kegiatan ini tidak punya uang kan apa? Dari loper koran, kemudian kulinga rame, kemudian pembantu rumah tangga, nggak usah malu Bapak ini. Dan hari ini juga kan biasa aja kan Bapak masih sempat sampai hari ini kan nyuci WC, ikut ngapu, nggak ada masalah. Karena Bapak itu menempatkan hari ini tuh bukan sebagai pimpinan lah, sebagai mitra kerja dengan kalian, dengan semua. Saya kira itu Kang Argi yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik Bapak, terima kasih ya. Penjelasan dari Bapak itu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak muda khususnya, supaya jiwa-jiwa mereka itu sangat menjunjung gitu ya, bergairah gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak. Sama-sama, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.